Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Magfirah dengan NIM 2114030065. Lokal MPIB mata kuliah Pancasila. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan Pancasila. Hari lahir Pancasila yang diperingati setiap 1 Juni merupakan momen bersejarah dalam perjalanan bangsa Indonesia. Pancasila identik dengan gagasan Soekarno yang diungkapkan dalam sidang dan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia atau disebut juga dengan BPUPKI pada 1 Juni 1945. Dalam bahasa Sanskerta, Pancasila berasal dari dua kata, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar atau asas. Peristiwa-peristiwa terjadinya penetapan Pancasila, di situ ada pembagiannya. Yang pertama masa persidangan BPUPKI, yang kedua tentang masa reses, yang ketiga masa persidangan kedua BPUPKI, dan keempat masa proklamasi kemerdekaan, dan yang kelima masa sidang PPKI, dan keenam masa Indonesia Merdeka. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama masa persidangan BPUPKI. Di situ ada pada tanggal 28 Mei 1945, upacara peresmian Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut BPUPKI di Gedung Chuo Sangin. Pidato Soekarno menutup persidangan pertama BPUPKI. Persidangan pertama ini tidak menghasilkan suatu kesimpulan atau rumusan apapun. Namun dalam beberapa rumusan yang disampaikan, rumusan Soekarno yang paling diterima oleh semua anggota. Dan dibentuknya panitia 8. Dan setelah itu persidangan pertama selesai, diadakanlah reses selama 1 bulan lebih. Dan pada tanggal 29 Mei 1945, sidang pertama BPUPKI diselenggarakan untuk membahas tentang Undang-Undang Dasar dan persoalan mendasar tentang negara Indonesia merdeka. Muhyiddin yang pertama menyampaikan usulan tentang dasar negara. Dalam pidato, Muhyiddin mengemukakan 5 asas dasar negara kebangsaan Republik Indonesia, yaitu kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Dan pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato yang berisi rumusan 5 prinsip dasar negara Indonesia, yaitu 1. Kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, yang kelima ketuhanan yang Maha Esa. Kelima prinsip dasar negara ini disebut juga dengan Pancasila atau lebih dikenal dengan lahirnya Pancasila. Kedua, membahas tentang masa reses. Pada tanggal 22 Juni 1945 mengadakan tentang membahas rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar yang mengelompokkan usulan anggota dan menyampaikan pembentukan panitia 9 untuk menyusun rumusan dasar negara. Panitia 9 mengadakan pertemuan di rumah Soekarno. Pertemuan tersebut menghasilkan rumusan pembukaan undang-undang yang dikenal dengan Piagam Jakarta, yang di dalamnya termuat rumusan kolektif dasar negara Indonesia yang merdeka, yaitu 1. Ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan permusyawaratan perwakilan, yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga membahas tentang masa persidangan kedua BPUPKI. Pada tanggal 10 Juli 1945, sidang kedua BPUPKI diselenggarakan. Soekarno menyampaikan laporan hasil kerja selama masa reses. Sidang ini membahas bentuk negara bagi Indonesia merdeka dan perumusan terakhir dari dasar negara. Pada tanggal 11 Juli 1945 diadakannya sidang hari kedua. Pada sidang ini
menyampaikan keberatan terhadap sila pertama, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat bagi Islam bagi pemeluk-pemeluknya, karena berakibat besar terhadap pemeluk agama lain. Dibentuk panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar yang diketahui oleh Profesor Dr. M.R. Supomo yang bertugas untuk merancang Undang-Undang Dasar dengan memperhatikan pendapat dari rapat besar dan kecilnya. Pada tanggal 13 Juli 1945, Profesor Dr. M.R. Supomo menyampaikan hasil kerjanya. Hasil kerjanya disempurnakan pembahasan oleh sebuah panitia penghalus bahasa yang terdiri dari Husein Jajadiningrat, Agus Salim, dan Profesor Dr. M.R. Supomo. Pada tanggal 14 Juni 1945, rapat membicarakan hasil panitia perancang Undang-Undang Dasar, yakni pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, serta batang tubuh Undang-Undang Dasar. Menurut Soekarno, untuk mempercepat prosedur penyelesaian pekerjaan, jika ada anggota yang mengusulkan perubahan kata-kata, bolehlah di bawah tangan nanti berunding memperbaiki kata-kata yang tidak disetujui. Pada tanggal 15 Juni 1945, melanjutkan pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar hingga akhir sidang, tidak dihasilkan suatu keputusan. Pada tanggal 16 Juli 1945, rapat menghasilkan kesepakatan untuk menerima rancangan Undang-Undang Dasar yang di dalamnya termuat rumusan dasar negara Indonesia Merdeka. Dan pada tanggal 17 Agustus 1945, BPU PKI dianggap bubar dan diganti dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut dengan PPKI. Yang keempat, membahas tentang masa proklamasi kemerdekaan. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Drs. Muhammad Hatta mengetahui adanya keberatan pemeluk agama lain di wilayah Indonesia Timur terhadap sila pertama. Dasar negara yang termuat dalam rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar atau disebut ketuhanan yang kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, dari seorang perwira Kaigun Angkatan Laut Jepang. Yang kelima, membahas tentang masa sidang PPKI. Pada tanggal 18 Agustus 1945, sidang pertama PPKI di Bekas Gedung Volksraad. Sebelum sidang dimulai, Soekarno-Hatta meminta Ki Bagus Hadikusumo, K.H. Wahid Hasim, M.R. Kasman, Si Godimejo, dan Master Teuku Muhammad Hasan untuk membahas kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dalam dasar negara, akhirnya dicapai kesepakatan mengganti kalimat tersebut dengan ketuhanan yang Maha Esa. Dan sidang PPKI dibuka dengan dihadiri 27 anggota, yang di dalamnya termuat Pancasila sebagai dasar negara yang dengan rumusan yang disepakati, yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Yang keenam, menjelaskan tentang masa Indonesia Merdeka. Presiden Soekarno menuntut diadakannya acara peringatan hari lahir Pancasila karena beberapa orang mulai menyelewengkan Pancasila. Pada tanggal 1 Juni, untuk pertama kalinya diadakan upacara di Istana Merdeka untuk memperingati hari lahirnya Pancasila. Sekian dari saya. Terima kasih dan saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.